Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Nah, bagaimana cara menerapkannya pada pelaksanaan pembelajaran di kelas? Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Ya, Alhamdulillah. Pak Guru ingatkan kembali, kalau di rumah ya, kalau di luar lingkungan sekolah ini, tolong tetap jaga protokol kesehatannya ya. Tapi Pak Guru minta izin tidak pakai masker biar suara Pak Guru jelas ini. Ya, boleh tak? Ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran kalian tetap pakai maskernya ya, jangan dilepas. Nah, kemudian selain menjaga protokol kesehatan, kalian juga harus tetap berolahraga. Usahakan setiap pagi misalnya luangkan waktu 10 sampai 15 menit lakukan peregangan misalnya ya di rumah, ingat ya. Ya. Kemudian sebelumnya Pak Guru mau absen dulu. Lalu Muhammad Agna. Ya. Sehat Agna? Tujuannya kita melakukan pembelajaran hari ini agar kalian mengerti dan mampu mempraktikkan gerakan-gerakan yang namanya gerak dominan. Nah, untuk praktik gerak dominannya itu hari ini kita akan mempraktikkan sikap lilin dan sikap pesawat terbang. Ya, pernah dengar nggak kata sikap lilin dan pesawat terbang? Nah ya, sikap pesawat terbang, nah, kayak pesawat terbang ada sayapnya kan? Nah, jadi juga nanti kamu akan melakukan gerakan seperti pesawat terbang, ya, yang ada sayapnya. Apa jadi sayapnya? Tangan, ya, kedua tangan untuk melatih apa? Keseimbangan. Namun sebelumnya kita akan lakukan pemanasan dulu. Ya, kemudian nanti ada permainan, kemudian setelah itu baru kita belajarnya ke kelompok ya. Nah, sekarang silakan berdiri, rentangkan tangan, kita lakukan pemanasan dulu. Gerak, ada berdiri, gerak, rentangkan tangan, gerak, hadap kanan, gerak. Akan melakukan sebuah permainan. Mau bermain tak? Nah, nama permainan ini adalah permainan berpasangan, kemudian namanya permainan kepala, pundak, lutut, kaki, bola. Ya, jadi Pak Guru sudah menyiapkan bola-bola kecil. Ya, nanti cara bermainnya ketika Pak Guru instruksikan kepala. Nah, kalian pegang kepalanya menggunakan kedua tangan, ya, kepala. Kalau Pak Guru bilang pundak, nah, pegang pundaknya, ya. Lutut, pegang lututnya. Kaki, pegang kaki. Bola, kalian secepat-cepatnya ambil bolanya. Jadi kamu berpasangan, ya. Nanti bola Pak Guru taruh di tengah, kamu berhadapan, bolanya Pak Guru taruh di tengah. Dengarkan instruksi Pak Guru, ya. Ya, silakan sekarang baris berhadapan. Berhadapan.
ini untuk melatih konsentrasi kalian. Siap? Kepala. Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Bola. Nah. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Nah, belum. Kepala, pundak, lutut, kaki, bola. Nah, siapa yang dapat bola? Jadi kita tadi sudah bermain kepala, pundak, lutut, kaki, bola ya. Tentunya itu untuk melatih respon kalian, konsentrasi ya. Ketika Pak Guru menyebutkan kepala, pundak, lutut, kaki, itu Pak Guru ingin melatih konsentrasi kalian ya. Nah kemudian sekarang kita akan mulai ke materi, yaitu gerak dominan. Kita yang akan kita pelajari itu gerak dominan, bertumpu dan keseimbangan ya. Ya, sekarang ketua kelas mana? Ya, silakan bagikan temannya matras. Kita melakukan gerakan sikap pesawat terbang ya. Langkah pertama yaitu berdiri tegak, kaki dirapatkan. Nah, kemudian tangannya direntangkan ya, tangannya direntangkan. Nah kemudian satu kaki menjadi tumpuan dan satu kaki ditarik ke belakang hingga badan posisinya lurus ya, seperti ini. Nah ya, nah usahakan kaki yang menjadi tumpuan itu tidak bergerak ya, karena ini adalah gerakan untuk melatih keseimbangan ya. Coba kita lakukan bersama-sama. Siap? Ya, tahan, tahan. Gerakan kedua adalah gerakan sikap lilin ya. Gerakan sikap lilin itu posisi awalnya berbaring. Sekarang Pak Guru ingin kalian itu berpasangan
Ya, ini pasangannya. Ini satu kelompok 2 orang ya atau berpasangan. Nah, sekarang boleh satukan matrasnya. Satukan matrasmu. Satukan matrasmu. Nah, nanti caranya kalian lakukan gerakan secara bergiliran ya. Teman yang lain mengoreksi gerakan temannya. Mulai ya? Ya, ayo dah mulai. Nah, kamu perbaiki gerakan temennya. Ya, silakan. Kamu perbaiki tumpuan tangannya. Ya, cukup. Gantian sekarang, gantian. Tadi kalian sudah coba melakukan gerakan sikap lilin dan sikap pesawat terbang ya, gerakan dominan bertumpu dan keseimbangan. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang sebagai bahan koreksi kalian, nah, apakah sudah betul cara kalian melakukan gerakan tersebut atau tidak, atau masih kurang, atau masih perlu latihan dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan ini gambar ya, gambar posisi sikap lilin maupun sikap pesawat terbang yang baik dan benar. Kemudian di sini juga ada pendalaman materinya, modul pendalaman materi dan lembar kerja pengamatan untuk kelompok. Nah, nanti Pak Guru bagikan satu kelompok satu gini ya, satu lembar kerja dan media ini. Kemudian nanti kegiatan kita selanjutnya adalah ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kelompok 1 melakukan gerakan, kelompok 2 yang mengamati ya. Nanti hasil pengamatannya itu ditulis di sini ya. Kelompok 3 yang melakukan gerakan, kelompok 4 yang mengamati ya. Nah, ini Pak Guru bagikan.
tadi kalian sudah mengamati per kelompok ya. Kelompok 1 melakukan gerakan, kelompok 2 mengamati, kelompok 3 melakukan gerakan, kelompok 4 yang mengamati, demikian pula sebaliknya. Nah, sekarang tadi sudah semuanya. Sekarang Pak Guru ingin kalian menyampaikan hasil pengamatan kalian tadi. Bisa kan? Nah, untuk yang pertama tadi, siapa yang pertama tadi yang mengamati? Nih kan, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 bacakan hasil pengamatanmu terhadap gerakan kelompok 1 tadi. Ya, yang lain perhatikan nanti yang menyampaikan hasilnya juga kelompok 4, kelompok 3, juga kelompok 1. Ya, silakan kita dengarkan hasil pengamatan dari kelompok 2. Dari hasil pengamatan kelompok kami terhadap kelompok 1, gerakan sikap lilin masih kurang sempurna. Masih kurang sempurna katanya kelompok 2. Tumpuan tangan masih kurang baik. Ya, karena tumpuan tangan masih kurang baik ya. Nah, bagaimana caranya? Kamu tadi sudah perhatikan gambarnya. Bagaimana tumpuan tangan, kemudian bagaimana sikap kakinya ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Nah, untuk tugas di rumah, ini Pak Guru nanti akan bagikan formulir tugas gerak. Ya, jadi ada opsinya nanti. Kalian tolong lakukan gerakan ini, gerakan sikap lilin, kemudian gerakan sikap pesawat terbang di rumah ya. Kemudian tugasnya kalian buat dalam bentuk video atau kalian dokumentasikan. Kemudian kalian kirim ke Pak Guru. Ya, bagi yang tidak ingin divideokan atau yang tidak punya HP misalnya untuk membuat video atau untuk mendokumentasikan, kalian bisa isi formulir tugas gerak ini. Ya. Nah, di sini ada nama, kalian tulis nama lengkap, kemudian kelasnya, kemudian ini ada durasi waktunya. Kemudian ada pengulangannya, berapa kali kalian akan ulangi gerakan itu. Nah, tulis sejujur-jujurnya. Nah, ini Pak Guru bagikan. Ya. Nah, kemudian untuk pendalaman materi nanti di rumah juga bisa kalian menggunakan aplikasi pembelajaran yang sudah Pak Guru buat. Kemudian nanti Pak Guru share linknya, ya, share linknya melalui grup WA kelas kalian, ya. Jadi di sana ada formulir geraknya. Nanti tolong diisi ya di rumah ya. Kamu lakukan gerakan itu, ya. Kalau kamu tidak mengisi, dokumentasikan berupa video atau foto, ya, gerakan yang tadi. Ngerti tadi? Oke. Nah, sekarang dilepas dulu itu, di sampingnya kita melakukan pendinginan, ya. Nah, caranya melakukan pendinginan, nanti ini kan sama satu matras. Kamu baringkan badanmu, kemudian pejamkan mata, ya. Kaki diluruskan, tangan diluruskan, atau bisa sambil duduk gini juga, ya. Duduk, posisi duduk yang rileks. Tangan di belakang boleh, kaki diluruskan boleh. Silakan. Posisi duduk rileks, kemudian kaki diluruskan, dan nanti aba-aba Pak Guru, begitu Pak Guru tiup fluid, pejamkan mata, ya. Nah, di saat memejamkan mata itu atur napasnya, ya, bernapas yang teratur. Kemudian nanti setelah 1 menit Pak Guru tiup fluid lagi, baru dibuka matanya. Ya, siap. Nah, atur duduknya dulu yang rileks, yang santai. Siap. Ya, pejamkan mata.
Baik, Pak Guru ingatkan kembali, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di rumah ya. Jadi materinya sudah tadi bisa kamu pelajari di modul pendalaman materi itu juga di aplikasi pembelajaran, nanti Pak Guru kirimkan linknya. Kemudian kamu dokumentasikan, sekali lagi Pak Guru ingatkan ya, dokumentasikan. Kalau nggak bisa didokumentasikan, kamu isi, tulis nama, kemudian kelas, berapa kali kalian melakukan gerakan, berapa lama, ya, ngerti enggak? Ya. Nah, baik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, tolong tetap jaga protokol kesehatannya, ya, jangan lupa mencuci tangan, menghindari keramaian, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya, ya. Dan jangan lupa juga usahakan kalian tetap berolahraga setiap hari, ya, entah itu pagi atau sore, tolong diluangkan waktunya 10 atau 15 menit lah untuk melakukan kegiatan olahraga, ya. Sanggup lagi? Ya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi adalah pembelajaran yang unik dan menantang. Kenapa demikian? Karena meski pembelajaran ini sangat menyenangkan dan menjanjikan kegiatan yang menarik, tetap saja kami di kelas itu dibatasi oleh waktu dan fasilitas. Kami harus pintar mengatur semua poin dalam proses pembelajaran ini, supaya tidak terlewatkan dan setiap bagian bisa tersampaikan dengan baik. Apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, semua jadwal pembelajaran di kelas itu dipersingkat. Waktu yang tersedia yang tadinya 1 jam pelajaran itu 35 menit menjadi hanya 25 menit saja. Keadaan ini membuat kami harus bisa menyampaikan materi pelajaran dengan singkat dan jelas tanpa mengurangi esensinya. Dan dengan tambahan sosial emosional berdiferensiasi, membuat kami harus lebih hati-hati dalam membagi waktu tersebut. Seperti yang telah kita saksikan pada video tadi, saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Sebelum kegiatan inti, saya berusaha untuk memotivasi siswa serta meningkatkan semangat belajar siswa melalui sebuah permainan sederhana namun sangat menyenangkan bagi mereka. Pada kegiatan inti, saya berusaha menerapkan diferensiasi konten dengan membagikan modul pembelajaran, lembar pengamatan kelompok, serta aplikasi pembelajaran berbasis Android yang dapat menjadi referensi bagi siswa di dalam menjalani setiap kegiatan pembelajaran. Untuk diferensiasi proses, saya berusaha melakukan bimbingan secara individu maupun kelompok ketika masih ada siswa yang belum memahami materi yang telah saya sampaikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya tidak ada siswa yang tertinggal, tidak ada siswa yang merasa tidak nyaman di kelas karena mungkin tidak bisa mengejar teman-temannya belajar. Sedangkan untuk diferensiasi produk, saya terapkan pada saat penugasan siswa dalam melakukan tugas gerak. Siswa dapat membuat tugas gerak dalam bentuk video, lalu dikirimkan untuk dinilai. Namun melihat kondisi siswa yang beragam, saya memberikan pilihan dalam menyelesaikan tugas gerak yang saya berikan kepada siswa. Salah satunya dengan membagikan formulir tugas gerak yang disertai dengan instruksi dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan tugas gerak tersebut. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa yang berkemampuan lebih untuk dapat mengembangkan dirinya supaya lebih berkembang lagi pada level yang lebih tinggi dengan mengaplikasikan kemampuannya dalam bentuk video portofolio. Untuk kompetensi sosial emosional, saya menerapkan teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Misalnya dengan cara duduk rileks, kaki diluruskan, serta dengan memejamkan mata sambil bernapas dengan teratur.
Saya berharap dengan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi ini diterapkan di kelas akan membuat siswa-siswi kami menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan tentunya menjadi lebih bahagia sehingga terwujudlah yang dinamakan Merdeka Belajar.